kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah. Sukacita. Sukacita melimpah. Sekali lagi. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan.
daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan-Mu nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam baik-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan, firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam baik-Mu. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Ada sukacita di rumah Tuhan. Haleluya. Biarlah pada saat hari ini kita boleh membawa banyak permasalahan, kita boleh membawa banyak pergumulan, tetapi biarlah kita mau mengingat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Berkali-kali kita mendapat masalah, banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi Tuhan yang selalu menopang dan menguatkan kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita angkat pujian Yesus setia. Haleluya. Haleluya Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri
Layak Engkau Tuhan, layak yang mulia Engkau Yesus. Terima kasih, bersyukur, hadapan-Mu Tuhan, buat kami semakin mulia, berkenan di hadapan-Mu. Kira barabasya, barabasya, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun beban pergumulan kita, biarlah kita mampu Tuhan untuk bersama semuanya. Ingat segala kebaikan Tuhan. Kalau Yesus yang kemarin sudah berkali-kali menolong dan menguatkan kita, yakin dan percaya, Yesus yang sama, Dia tetap menolong dan menguatkan kita hari ini sampai selamanya. Tetaplah mengucap syukur. Amin. Tetaplah mengucap syukur Amin. atas segala kebaikan Amin. Tuhan. Mengucap syukur. Ya Tuhan yang setia yang tak pernah meninggalkan kita. Bahkan dunia menginjak kita, bahkan dunia membenci, membuang kita, tetapi Tuhan, Dia Tuhan yang setia. Dia yang selalu ada bersama kita. Terima kasih Tuhan, pujian syukur hanya bagi Engkau. Pujian syukur hanya bagi Tuhan
kuasanya keselamanya kasih yang kekal ada dimiliki Tuhan yang bisa. Sungguh indah berada dalam hadirat Yes, Kau baik. Tuhan. Amin. Seringkali kehidupan di dunia membuat kami tertekan. Kehidupan di dunia membuat kami ketakutan. Tapi biarlah kami boleh merasa tenang dan damai dalam hadirat Tuhan. Yes, Kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu yes, 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 yes. membuat kami untuk tetap Amin. kuat. Tuhan Engkau. Tak perlu kami takut, tak perlu kami gentar. Kami merasakan tangan Tuhan menggandeng dan Amin. Amin. kami rasakan hadirat Tuhan menutup pulus kami dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami. Kami mau memberikan sukacita dalam Amin, hidup amin, kami. amin. Sebab Engkau Tuhan yang menjadi sumber segala Amin, kebaikan. yes. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Tetap bersukacita dalam hadirat Tuhan. Amin. Meskipun musuh di depan kita, tetapi Tuhan yang menjadi buat kita. Amin. Haleluya. Silakan kita angkat pujian beres kabeh. Haleluya. Siapa
kasih Bapa, terima kasih. Engkaulah sumber sukacita kami, Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kami. Kalau pada saat siang hari ini kami boleh menabur, biarlah kami boleh memberi dengan hati yang mengucapkan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan hati dan tangan kami, biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Yesus Ku dahsyat. Tuhan Yesus semuanya pasti bisa. Yang mencurahkan berkat melimpah.
Engkau Yesus yang setia, yang sudah menyerahkan nyawanya bagi setiap kami. Kami harusnya binasa, memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami bersama sharing akan firman-Mu, jadi satu kekuatan buat kami sampai kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, hormat pujian kuasa bagi Engkau. Dan nama Tuhan kami Yesus Allah siap menembus kami hidup. Nama dan segala nama kami siap dengan Tuhan. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Wah, kayaknya kurang pujiannya ya. Begitu semangatnya kita. Wah, kita rindu betul-betul gereja ini beri pujian. Amin. Penyembahan bagi Tuhan. Tampaknya gereja ini menjadi satu gereja yang ngangeni saya, Pak. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 151. Kalau bisa ditayangkan di depan. Oke, kita baca sama-sama ya. Cukup pendek ini, Mazmur 119 ayat 151. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Katakan amin. Haleluya. Ini Mazmur ini adalah Mazmur yang ayatnya terpanjang. Ada 176 ayat. Dan banyak orang Kristen, bukan banyak, hampir semuanya tidak bisa menghafal ya, karena kita tidak diajarkan menghafal, tapi yang kita diajarkan melakukan firman Tuhan. Tapi ada satu ayat yang kita tidak pernah asing. Kalau ini ayat 151, ayat yang tidak pernah asing adalah ayat 105. Kenapa? Karena ada pujiannya. Firman Tuhan kita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalan. Bukan ada pujiannya, hafal saudara ya. Tapi semua ayat harus diberi pujian, ya dua pujian, kita hafal. Bersyukur ya. Dikatakan engkau dekat ya Tuhan. Serapa dekat Bapak Ibu? Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Amin. Kita sudah tahu Dia hanya sejauh doa. Tapi kok banyak orang Kristen masih jarang berdoa, malas berdoa. Kalau bicara kan Kristen, waduh gerudukan datang. Bicara kan KKR gerudukan datang. Tapi giliran doa puasa 1, 2, 3 bisa dihitung ya. Hampir semua gereja seperti itu. Tapi saya ingin ajarkan setiap kita seperti ratapan 3, kalau 3 pasal 57. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, dan engkau berfirman jangan takut. Jadi Tuhan dekat saat kita memanggil Dia. Saat kita dekat dengan Tuhan, bersekutu dalam doa, jangan pernah tinggalkan doa. Tapi sebelum saya kesini pun, saya juga tetap gunakan dengkul saya untuk saya berlutut Bapak Ibu. Karena saya tahu tanpa kita berdoa setiap saat, setiap pagi, setiap mau tidur, kita akan jatuh. Karena Tuhan katakan, berjaga jangan berdoa supaya kami jangan jatuh dalam pencobaan. Kenapa banyak orang Kristen jatuh dalam pencobaan? Karena tidak berdoa atau kurang berdoa. Berdoa sempat kok. Sampai, saya sudah berdoa 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam 4-5 kali ya. Ditambah kamu tidur sama mau tidur. Ya itu cuma laporan saja ya. Tuhan kayak mau makan terima kasih itu laporan. Namanya doa itu hubungan intim dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Sanggupkah kita? Tuhan katakan berjaga 1 jam saja. Kalau nggak bisa saja, mulai 1/4 jam dulu, setengah jam, baru akhirnya 1 jam. Gunakan itu. Karena banyak kita berbicara soal doa, tapi jarang kita melakukan ya. Saya juga membaca di saya lebih sungguh berdoa. Dikatakan segala perintah-Mu adalah benar. Next, apa itu perintah Tuhan Bapak Ibu? Next lagi, perintah Tuhan adalah perkataan Tuhan yang harus kita taati. Nah kita sudah tahu ini, hanya saja saya merefresh kita. Perkataan atau firman itu bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Yunani logos, dalam bahasa Ibrani davar. Logos dapat firman perkataan yang harus kita taati. Dafarnya Elohim, logosnya Theos. Perkataan Tuhan yang harus kita taati. Ada perkataan Tuhan yang tidak harus kita taati. Apa itu? Janji Tuhan yang kita terima.
kan gitu. Dan kebanyakan orang Kristen suka janji Tuhan, tapi nggak suka perintah Tuhan. Betul ya? Ayo pikiran baik-baik. Kita suka janji Tuhan, kita terima, kita percaya, tetapi untuk urusan ini perintah Tuhan nanti dulu harus ditaati. Saya ingin ajarkan dari setiap kita supaya kita mentaati firman Tuhan apapun juga kondisinya. Jadi tema hari ini adalah seperti ini. Taati firman Tuhan. Katakan sebelah kanan, kiri, taati firman Tuhan aja. Ini benar ini, taati firman Tuhan. Kenapa sih saya mengingatkan kita kembali seperti ini? Karena ada banyak hamba Tuhan yang sudah berbicara soal mentaati firman Tuhan. Tapi kenapa masih banyak orang nggak taat firman Tuhan? Karena ketaatan firman Tuhan adalah serius di hadapan Tuhan. Hari-hari ini sebenarnya kita mencari perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan adalah ketika anaknya hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam nurut, manut sama Tuhan. Kita ini sudah diselamatkan Bapak Ibu. Apa yang kita bisa lakukan bagi Tuhan kecuali kita taat? Kenapa kita harus taat? Next. Ini jawabannya. Lihat yang seringkali dengan warna merah. Segala dan benar. Karena segala, tahu segala, kabeh, semua, semua perintah Tuhan adalah benar. Bukan sebagian besar. Kalau sebagian besar, tunggu dulu. Atau hampir semuanya, tunggu dulu. Saya percaya setiap kita pernah menggunakan GPS, positioning system ya. Dulu belum ada di HP, tapi ada di alat kecil. Saya sudah pakai itu. Saya tanya bagi yang sering gunakan, percaya 100%? Iya, pasti percaya. Nggak percaya. Saya pernah disasarkan 2 kali waktu di Denpasar. Dari daerah mana itu? Waktu Denpasar disasarkan bisa 2 kali masuk kuburan. Istri saya bingung. Pak, ini bener kan? Bener GPS ini, bener GPS ini, salah jalan ya. Bisa masuk kuburan, saya tanya orang, Pak mau kemana? Denpasar. Loh ini kuburan itu waktu itu ada upacara orang Bali sana. Waduh. Gitu tak ulangi lagi, masuk lagi kuburan yang berikutnya. Loh, ini menunjukkan saya ngomong Israel. Ini menunjukkan bahwa kita nantinya akan masuk ke kuburan. Ya. Makanya kita harus mempersiapkan diri. Ya, ada manfaatnya juga Bapak Ibu. Jadi GPS yang kita pegang tidak semuanya benar jalannya. Walaupun tujuannya pasti di situ, tapi jalannya bisa salah. Tapi Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, segalanya adalah benar. Kalau segalanya benar, nuruto talah. Karena gak pernah salah dia. Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkanku, berikanku hidup dan pengharapan. Dia kebenaran. Semuanya ada kebenaran. Apa jalan, apa kebenaran, dan hidup. Kalau dia ada kebenaran, segalanya ada benar. Gak usah ragu-ragu ikut Yesus. Pasti sampai kepada Bapa, pasti sampai kepada surga. Makanya saya katakan tadi nurut, karena hari ini taati. Next, soal perintah Tuhan, saya tulis sebenarnya ini salah, mudah dilakukan. Kenapa salah? Sebenarnya ada kata-kata mudah sekali, ada kata-kata sekali. Ketika saya berada di perjalanan, ini ada kata-kata kurang, mudah sekali. Artinya gampang banget dilakukan. Mungkin ada Bapak importasi, kita bongkar nanti orang buktikan ya. Gampang untuk angel. Mudah sekali, gampang banget untuk kita manut nurut. Itu berita Tuhan. Dan ini adalah awal dari segala yang baik terjadi di hidup kita. Next. Jadi kita diberikan perintahnya, sesuatu yang harus kita taati. Ini awal dari kebaikan kita di kemudian hari. Perhatikan ini baik. Ketika kita nurut apa yang Tuhan katakan, itu awal dari masa depan kita, mujizat, kemuliaan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Sebaliknya, ketika kita nggak nurut,
nggak manut sama perintah Tuhan, awal dari malapetaka, awal dari musibah terjadi kemudian hari. Nah, saya ini milih ya. Pilih mana? Pasti kita pilih nurut, manut. Tapi kita akan buktikan apa kita hari-hari ini sudah taat pada firman Tuhan. Ingat Adam Hawa, kenapa malapetaka hari-hari dosa terjadi? Dia nggak nurut. Awal kita dia taat, musibah terjadi sampai dia turun ke surga, ke dunia untuk menebus susah kita. Itu karena ketidaktaatan. Jadi mengapa banyak orang tidak nurut perintahnya Bapak Ibu? Jawabannya sederhana, karena akal dan logikanya sebagai manusia lebih dominan, lebih tinggi letaknya dibanding firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kenapa banyak orang nggak nurut perintah Tuhan? Karena akalnya ini, pikirannya masih jalan bahkan di atas firman Tuhan. Ketika logika dan pikiran kita lebih tinggi tingkatannya dan firman Tuhan diletakkan di bawahnya, pasti kita akan berdosa, pasti kita akan nurut. Logika ini ketika kita ikut Tuhan Yesus harus di bawah firman Tuhan. Yang punya otoritas adalah firman Tuhan. Next. Jadi pikiran logika ini harus tunduk Bapak Ibu. Harus tunduk, betul-betul tunduk pada firman Tuhan. Kenapa orang Kristen sulit melakukan firman Tuhan? Jawabannya karena ini loh. Logikanya masih lebih tinggi, firman Tuhan diletakkan di bawah. Saya akan buktikan supaya kita lebih mudeng ya. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbakar jalamu untuk menangkap ikan." Kita tahu kisahnya. Saya tanya Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menyuruh kepada Simon Petrus, "Bertolak ke tempat yang dalam, terbakar jalamu untuk menangkap." Gampang nggak beritanya? Gak usah suwe-suwe, gampang banget. Bukan cuma gampang banget. Ini Petrus ini bukan profesinya bukan tukang kayu. Petrus ini profesinya nelayan. Artinya spesial. Orang malah bilang wis dadi sego jangane. Kalau bawa perahu ke tempat yang dalam bahkan ke jalan. Gampang banget. Seperti kalau seseorang berkelas kepada saya, apa sudah suntik orang itu gampang, suntik langsung bisa ya. Kenapa? Karena profesi saya. Tapi kalau saya suruh perbaiki mobil itu saya bikin karena saya nggak bisa, bukan profesi saya. Jadi Tuhan berkata kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, terbakar jalamu." Kalau usah dipikir suwe, gampang banget. Kan perintah Tuhan gampang banget. Lukas 5:5 selanjutnya. Simon menjawab, "Guru, setelah sembahyang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Lah ini mulai pikiran dan akalnya mulai jalan, logikanya mulai jalan. Aku itu loh, semalaman aku nelayan profesional, semalaman menangkap ikan, iwak gatul ya nggak oleh ya, misalnya gitu ya. Iwak teri, gatul apa istilahnya apa? Nggak dapat apa-apa, nol. Pikirannya jalan. Tapi kita perhatikan, pikiran yang jalan ini diletakkan di bawah otoritas firman Tuhan. Jika dia berkata, "Tetapi," perhatikan, "tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan nurut." Oke ya, luar biasa Petrus menjadi satu teladan bagi kita Bapak Ibu. Firman Tuhan diletakkan lebih tinggi dari akalnya. Coba kalau dia berkata, "Tuhan, semalam aku nggak dapat apa, engkau menyuruh," tetap aja nggak dapat apa-apa Tuhan. Pikirannya lebih kuat, nggak nurut pasti, nggak akan terjadi mujizat. Perintah Tuhan harus lebih tinggi tingkatannya dari akal kita. Dua contoh saja, sebenarnya ada banyak contoh dalam Alkitab, kisahnya itu sama. Semua perintah Tuhan itu gampang banget dilakukan. Ketika Tuhan membuat mujizat 5 roti 2 ikan, Tuhan menyuruh bagi-bagikan, pecah-pecahkan roti itu pada banyak orang, 5.000. Bagi-bagi itu gampang, gak mungkin angel ya. Ada tidak bagi-bagi bisa.
Ketika Tuhan menyuruh membuat mujizat air jadi air anggur, gampang. Istilah berjatuh dengan air, gampang kan? Semua orang bisa melakukannya. Coba kalau mereka nggak terjadi mujizat. Ini kisah yang kedua, Keluaran 14:16. Dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Perhatikan, Musa disuruh Tuhan, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Saya tanya, gampang atau angel? Gampang banget. Anak kata banget. Anak kecil suruh sini, nyok, nih sini apa? Pegang tongkat itu, angkat, ulurkan tanganmu ke laut. Gampang, gak usah mikir anjir. Makanya ini saya garis bawahi perintah Tuhan dari masa ke masa selalu mudah yang membuat sulit pikirannya yang jalan. Kenapa banyak orang berdosa? Anak Tuhan berdosa karena pikirannya ini masih jalan. Firman Tuhan pada anak muda, Pak, jalan untuk menjadi pasangan tidak seiman. Oh, dilanggar. Cari pasangan cowok atau cewek yang bukan orang Kristen. Itu banyak pelanggaran di banyak gereja. Semuanya pasti ada. Kenapa? Pikir jalan. Aku usia 30, usia 40, Pak, jadi perawan tua nyun saya gitu. Aku nggak dapat. Orang tuanya sudah hamba Tuhan pun tahu anaknya belum dapat pasangan. Wes nggak apa-apa, wes daripada nggak ada yang lain, nggak apa-apa ini aja daripada nanti. Iya nggak oleh. Lah ini kalian jalan ini. Saya ingin katakan pada setiap kita, kalau kita menurut dengan Tuhan indah di kemudian hari. Tapi kalau tidak kita menurut dengan Tuhan, malah kita akan terjadi. Firman Tuhan katakan jangan sampai menjadi pasangan kita seimbang. Ya lakukanlah. Ojo mikir aku nanti bagaimana aku urusan buri ya. Tuhan katakan ini kepada Musa, angkatlah atau kalau menurut katakan kau gampang banget. Itu cara protes, Pak, baca jadi potong Pak. Yang kalimat berikutnya itu Pak ada. Coba kita baca sama. Dan belalah airnya. Loh ini Pak sulit kok dipotong Bapak. Saya nggak motong, hanya menghentikan ya. Sebagai tahu belalah airnya itu sulit. Tapi ingat, saya ingin tegaskan pada setiap kita, bagian sulit bagiannya Tuhan. Kita tinggal lurus aja. Bagian yang paling sulit bagian Tuhan, bagian kita ngangkat tongkat, ulurkan tangan ke atas laut gampang. Yang sulit bagiannya Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada orang WA tentang saya, dia tanya, Pak, saya sakit ini obatnya apa Pak? Konsultasi tadi pagi pula saya berangkat sini, tiap hari ada banyak konsultasi, banyak hamba Tuhan yang WA saya. Saya pusing, hari ini darah tinggi ini, kolesterol ini bagaimana Pak? Ya saya berhenti sebentar, saya WA balik obatnya ini. Karena saya seorang dokter, jadi saya juga memberikan balasan sharing atas kesehatan kita. Di sisi lain ada seorang berkata, Pak, saya minta doakan karena ini ada masalah. Ya saya doakan karena saya sebagai hamba Tuhan, profesinya sebagai hamba Tuhan, saya doakan dia. Ada juga Pak, saya nggak ngerti ayat ini Pak, di WA 2 hari yang lalu, yang nggak ngerti satu ayat. Baru saya berdoa juga saya berikan jawaban ini. Dan kamu juga berdoa supaya dapat jawaban sama-sama. Karena seorang hamba Tuhan, dia ngomong saya firman, oke. Tapi ada satu hal yang saya tidak mengerti Bapak Ibu. Kenapa? Ada orang WA pada saya, Pak, pinjam uangnya Pak, 2. Saya ingin katakan bukan 1-2 kali, ada banyak kali. Saya pikir, kalau tadi orang sharing kesehatan oke lah, sharing firman oke lah. Tapi pinjam uang, waktu pikir bank mau koperasi lah ya. Dipikir apa? Itu 5 tahun, 6 tahun yang lalu Pak. Dan firman Tuhan katakan kalau saudara meminta pinjaman, dipinjam apa enggak? Dipinjemi ya. Dipinjemi saudara. Dan saya pinjam mereka. Jadi mungkin pertama kali 1 juta, 2 juta, 5, 6, 10, okay. Yang pinjam bukan 1-2 orang. Makanya saya tuh heran, Tuhan kok tempatkan orang seperti ini kan? Orang bilang seperti ini ya, lidah orang itu tak berulang. Isunya kedele, sore tempe, atau dibalik juga kan? Itu yang alamnya. Mereka ngomong gini, Pak, saya pinjam Pak ya, biasanya orang pinjam itu melas ya, betul ya?
Mungkin kita saya pinjam Pak, pinjam yang lah, tolong Pak ini Pak. Saya pinjam. Nanti bulan depan Pak, tanggal ini saya gajian saya oke, saya beli satu lagi ada uang saya nggak hitung Bapak Ibu. Kalau total itu habis hampir 200 juta. Pas saya mikir Tuhan, kok orang ini seperti itu? Kenapa orang ini? Karena janjinya itu janji gombal. Wes, tanggal ini saya tadi dibayar, belas nggak dibayar. Dan yang saya katakan bukan sekedar orang biasa, karena Tuhan ada juga yang saya pendeta. Maka saya pikir Tuhan jadi bukan koperasi, bukan bank Tuhan. Oke lah mereka ngomong tentang kesehatan, oke lah mereka ngomong soal doa sharing firman, oke. Tapi soal uang ini Tuhan. Kalau orang lain mengatakan kiri kanan tuh ada Tuhan, saya beda lagi. Kiri kanan itu banyak ngutang, ini lagi ngutang. Dan hari-hari itu 5 tahun yang lalu, saya jadi orang paling munafik di gereja. Saya jadi WR, saya jadi pengkhotbah juga. Saya ngomong bersukacita senantiasa dalam Tuhan, bersyukurlah. Dalam hati saya bersukacita, tapi aku gak iso. Orang munafik, kenapa? Nah, memang banyak itu lagi tukang daun soalnya nanti apa ya? Ada juga ya seminggu ya. Nggak bisa bersukacita Tuhan. Ada teman saya yang tahu ketika dia lihat saya biasa muji Tuhan kok semangat saya kok lesu gitu. Terpaksa saya ngomong, aja ini nggak bayar. Tak pakai no. Saya tanya Tuhan berdiam diri. Suatu ketika saya berdoa Tuhan hanya ngomong apa? Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Sampai saat menyanyikan satu pujian, Bapa lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Saya ubah. Saya ingin kata bersiap kita, ojo ubah lagu. Ini saya alami sendiri. Dan hari-hari itu ketika saya main, saya orang paling munafik. Betul, saya orang paling munafik. Tidak ada sukacita. Kenapa mangkat betul? Ketemu di kita shalom Pak, shalom. Ini hutangmu ya. Dalam hati saya nggak pernah nagih. Kenapa? Kenapa saya nggak nagih? Itu tukaran, betul ya? Saya menghindari tukaran, tapi membuat saya ini mendendam. Saya menghindari tukaran, tapi dalam hati ini mendendam. Karena Tuhan katakan apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya sudah menyanyikan pujian itu supaya Tuhan lembutkan hatinya. Saya berdoa, jawaban Tuhan, baca firman Tuhan, dan saya dapatkan apa Bapak Ibu? Ampuni. Tuhan, kalau 5 juta, 10 juta, 20 juta, enggak apa-apa. Ini akeh Tuhan. Ini bertahun-tahun terjadi Bapak Ibu. Ketika Tuhan memerintahkan saya untuk ampuni, pikiran saya ini nggak bisa terima. Pikiran saya ini jalan, logika saya, anakku ini perlu biaya kuliah, perlu ini, banyak Tuhan. Terlalu ini duit, padahal itu berkat dari Tuhan juga, ya kan? Tapi kenapa kau tidak melembutkan hatinya? Ternyata kemudian baru saya tahu Tuhan ingin melembutkan hati saya Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak berusaha dengan mereka sebenarnya. Makanya kadang-kadang saya ingin sampaikan pada setiap kita, mungkin ada teman saudara, kakak saudara kandung, ada saudara kandung saya berhutang juga nggak balik. Sepupu saya yang hutang saya sampai meninggal juga ada. Mau lagi kemana? Mereka menempatkan Tuhan menempatkan mereka orang yang menjegerkan, yang mangkal nopol bahasa Malang, sengaja untuk membentuk karakter kita, untuk kita bisa mengasihi mereka. Besi mengajarkan besi, manusia mengajarkan bersamanya. Jadi jangan sampai sedih Tuhan, kenapa teman-teman kok menjengkelkan ini, dan sampai seperti itu seperti saya dulu. Seandainya teman saya Pak Edi, Pak Beta Hasbi, baik-baik, kakek saya nggak pernah belajar ngampuni. Namanya baik ya, kalau ada ngampuni orang baik. Ya kan? Itu. Dan suatu kita saya berdoa bersekutu dalam Tuhan. Ada pujian untuk saya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, tidak
menangis di hadapan Tuhan. Pertobatan untuk kesekian kalinya saya dijamah Tuhan oleh lagu yang lama. Ketika Tuhan berkata ampuni dan lupakan, ampun dan lupakan, bukan cuma ampuni saja. Ya kalau Tuhan berkata ampuni dan tagihin, enggak ya. Ampun dan lupakan artinya anggapan hilang. Hari itu sama di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan? Engkau berkatakan aku untuk ampun dan lupakan, gampang atau angel? Gampang, tinggal ngomong Tuhan aku ampuni dia dan aku melupakan. Saya enggak stroke ya. Mulut saya kan bisa ngomong. Saya tinggal berdoa, saya ampuni dia dan saya lupakan dia. Tolong kebenaran itu memberikan kita. Dan saudara berkata, tuh saat mau akeh berapa juta hilang, Bapak nggak sakit hati. Ini tadi bagian yang sulit baginya Tuhan. Saya dibalut oleh Tuhan. Beban yang Tuhan buat ngalahin beban saya pada orang yang sakit. Kita ada orang sakit luka, saya perban dia. Dan itu Tuhan berbuat pada sakit hati saya. Dia perban, dia balut luka hati saya dan pulih. Gak pakai lama. Kenapa? Karena pengampunan sudah keluar. Apa yang saya lakukan hanya gampang pakai Tuhan ampuni dia. Biar aku kekuatan kayu melangkah. Dan hari itu juga belum ada damai sejahtera yang luar biasa Tuhan berikan. Pulih hati. Saya tidak lagi jadi orang munafik. Salam, salam, puji Tuhan. Salam, salam, puji Tuhan. Ini orang yang berhutang, ya. Betul-betul pelong, hari sudah pelong. Dan sudah tahu, ini saya katakan tadi, perintah Tuhan selain mudah sekali dilakukan yang kedua, awal dari kebaikan terjadi. Kalau kita nurut, itu sudah berlangsung berapa tahun yang lalu? 6, 7 tahun, 5 tahun. Ketika saya menoleh hari-hari ke belakang Bapak itu, yang saya khawatirkan anakku kuliah WE itu kok tidak terbukti. Tuhan cukupkan semuanya. Bahkan kalau saya hitung berkatmu satu kan ada bicara. Saya hitung melebihi apa yang mereka ambil. Oh ini ternyata rencana Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata ampuni dan lupakan, Tuhan itu sebenarnya di belakangnya membawa berkat yang kita nggak tahu. Ketika kita sudah maaf ampuni, berkat itu dikeluarkan. Ini lebih besar dari yang mereka ambil. Saya udah untuk BL kembali singers. Yang ingin saya bagikan Bapak itu, mungkin ada perintah Tuhan yang sulit kita lakukan. Entah masalah pengampunan, entah masalah apapun, lakukanlah itu. Mudah untuk kita lakukan. Kadang sulitnya bagiannya Tuhan. Gak usah takut, itu bagiannya Tuhan. Bersyukurlah, bagaimana bisa bersyukur aku punya masalah berat. Kita bersyukur, kita ngomong aku bersyukur karena itu Tuhan. Gampang banget. Masalah itu urusannya Tuhan. Mudah dilakukan dan awal dari kebaikan terjadi. Kita menurut Tuhan. Carilah perkenan Tuhan dengan apa? Taat di firman Tuhan. Inilah yang kupunya. Haleluya, ada kupunya. Inilah yang kupunya. Hati sebagai yang setia padamu. Inilah
Kau sungguh mengasihi kami. Hari ini Kau mengingatkan kami untuk setiap kami yang punya telinga untuk mendengar apa yang firman Tuhan katakan, yaitu kami taat nurut sama Tuhan. Sebab itu mudah bagi kami. Dan ampuni kami kalau saat ini kami pernah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena logika dan akal kami berjalan. Kami mau mematikan segala keinginan daging kami dan tunduk pada otoritas firman Tuhan. Dan kami tahu itu awal dari kebaikan terjadi dalam masa depan kami. Bahkan bawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Bapa. Dan kami tahu ketika kami sudah makan firman Tuhan, mungkin ada sakit hati, kebencian. Tuhan akan membalas itu. Luka batin kami Kau balut, Kau sembuhkan dan Kau pulihkan. Karena itu bagian-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkacara pada kami ya Tuhan. Peluk kami, dekat kami dalam kasih-Mu, dan Kau tidak pernah tinggalkan kami. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Pak Brenda Hasbi sebagai gembala kami yang kami kasihi. Tuhan mengaruniakan hikmat, berkat, urapan yang berlimpah-limpah buat hamba-Mu keluarga istri anak ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna sedang membalakan jemaat tempat ini. Worship leader, para singers, para pemain musik, multimedia, soundman, para kolektan dan para pengerja tempat ini, Tuhan juga pakai mereka dengan kuat kuasa Tuhan. Dan Kau tidak pernah tinggalkan mereka. Apa menjadi masalah anak-anak-Mu ini, kami percaya Tuhan, ketika kami taatkan firman Tuhan, maka kebaikan boleh terjadi atas hidup kami. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir, kami percaya tidak kebetulan kami hadir saat ini, tapi oleh kuat kuasa Tuhan dimampukan untuk kami setia beribadah, setia mengasihi Engkau, dan Kau bekerja dalam setiap masalah jemaat Tuhan. Sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, apapun itu, Tuhan jawaban bagi kami. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya ketika nama Yesus ditinggal tempat ini, bahkan menarik banyak jiwa datang tempat ini dan memenuhi tempat ini. Hormat, pujian, kuasa bagi Engkau, kemuliaan hanya bagi Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, kekuatan dan harapan kami berkata, kami sudah terima firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Sudah diberkati. Ya, terima kasih untuk Dr. Puspita yang sudah menyampaikan visi hati Tuhan buat kami. Kami diberkati Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Jumat tetap kita ada doa, ya, jam 11 siang hari Jumat. Dan yang kedua, ada Saudara Lufi. Ya, ini ada beberapa orang ya mengusulkan kepada kita jemaat Tuhan. Ya, usul nggak masalah. Usulkan untuk disampaikan kepada kita karena mereka mau melakukan acara refreshing day, ya, refreshing day. Saya tidak tahu kapan. Nah, mungkin Lufi bisa menjelaskan ini. Ya. Saya perhatikan. Mau nggak kira-kira ya refreshing day ya? Nah. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Luar biasa. Hari ini kita datang dengan keluh kesah, dengan masalah, banyak masalah, tapi saya yakin dan percaya saat kita keluar dari tempat ini kita mendapat kemenangan. Haleluya. Di sini saya mau menyampaikan ya saudara, karena sudah lama kita tidak refreshing day. Oh, bahasanya itu sungguh luar biasa, refreshing day, liburan gitu ya. Buat GAB Wonoploso. Kita mau mengadakan refreshing itu di hari Jumat ya, bulan depan tanggal 27 Juli ya, 27 Juni. Acaranya itu akan kita adakan ke Jogja gitu ya.
Ada yang setuju nggak ya di sini? Kira-kira kalau ada yang setuju, angkat tangan saya pengen tahu. Siapa yang pengen refreshing? Oh banyak. Ternyata puji Tuhan Pak, nggak bisa. Kita ada aja. Siapa tahu di sana kita ada yang apa pingsan ya? Terima kasih. Ya, ini liburan kita adakan di Jogja dengan tujuan itu ke Pantai Kukup, Pantai Indrayani, Briti, itu sebagai dari situ ya kita pilih salah satu. Habis itu ke Hutan Pinus, ke Heha, atau terakhir kita ke Malioboro cari oleh-oleh, habis itu kita pulang gitu. Nah, karena ya saudara, kita itu kan diberkati, transportnya itu kan diberkati, puji Tuhan, karena GAP Wonopolos itu ternyata banyak berkat ya. Kita diberkati transportnya itu ke sana. Lah, ini ceritanya kalau transport kan sudah diberkati lah, untuk masuk ke pariwisata kita itu kan juga butuh dana gitu ya. Apa saudara itu sanggup mau kalau kita itu bayar 100.000 per kepala? Ya. Terus untuk anak yang memiliki anak di bawah usia 5 tahun itu kita bayar separuh, jadi bayar 50. Untuk ibu-ibu bayar, bapak ibu bayar 100, anak-anak saya target untuk 50 ya, 50.000. Lah di sini itu saudara karena apa ya, untuk booking bisnya itu kan pasti jauh-jauh hari. Otomatis kita itu dananya itu kan pasti harus terkumpul sebelum 1 bulan sebelumnya kan gitu. Ini saya sampaikan aja ke saudara-saudara, barangkali ada yang mau nyicil mungkin hari ini 50.000 atau 25.000. Nah, atau berapa orang yang mau daftar, satu keluarga mungkin 2 orang, bisa saya dibantu sama Bu Woro. Jadi nanti daftarnya sama pembayaran per hari ini itu bisa langsung ke Bu Woro ya saudara. Nah, ada lagi ini, untuk karena kita itu mengadakan itu kan GAP Wonoploso dan keluarganya, saya harap kita mengutamakan keluarga dulu ya saudara. Jadi saya minta di sini saya tegaskan, kita dilarang keras untuk ngajak selain gereja sini. Jadi kita utamakan jemaat yang di sini dulu ya, jangan sampai kalau bisa apa ya? Ikut pasti gitu. Kan masih pacar, jadi kan jangan diajak. Kecuali kayak saya ya saudara, saya kan sudah suami, kan bentar lagi suami saya pulang, boleh lah saya ajak. Saya nggak boleh suami ya sendirian. Pokoknya intinya itu kita utamakan jemaat dulu di sini. Terus apa ya? Ya. Karena itu bulannya itu kan bulan apa ya, itu tanggal merah, itu tanggal libur, tanggal apa itu Muharram ya. Nah, kita itu anak sekolahnya juga remaja itu kan banyak sekolah yang kerja itu kan ikut semua. Berangkatnya 27 malam apa? 26 malam. 26 malam ya Bu Asbi ya. 26 malam. Ya, 26, 27-nya liburan sampai sana gitu ya. Bisa. Terus makannya? Ini soal makan ya saudara. Sebenarnya itu kan makannya kan pasti pribadi masing-masing. Tapi karena kita itu jemaat di sini itu kan sistemnya kan kekeluargaan banget ya saudara. Gimana kalau kita itu apa bontot gitu loh, makan bersama-sama di sana kan lebih apa ya? Lebih rukun gitu ya kan, lebih persaudaraan kita itu apa ya, lebih erat. Yang kedua itu lebih irit ya saudara. Jadi uang sakunya itu bisa dipakai buat beli oleh-oleh kan begitu ya. Ya gitu. Nah ini misalnya saya juga ada saudara yang apa ya, keterbatasan untuk kesehatan misalnya, karena dia itu tahu kesehatannya itu tidak mampu untuk perjalanan jauh.
Ya jangan dipaksa saudara, jangan memaksa. Kamu harus ikut, kamu harus ikut. Ya, jangan saudara, kasihan. Karena dia kan pasti tahu. Kan ada dokter. Oh iya, ada dokter. Mantap. Ya, ada dokter, ya ada dokter, bisa. Tapi kalau banyak ya kasihan dokternya. Nggak jadi liburan ya. Kan keluarga sendiri. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk pembayaran per hari ini bisa dilakukan nabung lah ya, ibaratnya nabung atau dalam kata lain nyicil ya. Daftar langsung hari ini. Kalau sampai hari ini ada yang belum. Ini begini, kita kasih waktu itu sampai akhir bulan ini, paling lambat itu awal bulan. Jadi kalau misalnya awal bulan saya tidak ada laporan, ada yang tidak ada dalam catatan itu saya buku jenengan tidak ikut, begitu. Saya bilang gitu. Jadi karena apa ya saudara, kita harus jauh-jauh hari kan kita harus mempersiapkan transport. Gak mungkin kan dadak itu kita butuh transport entah berapa, 1 bis atau 2 bis kan kita nggak mungkin. Jadi kita harus jauh-jauh hari, kita harus sudah berapa orang yang ikut biar booking ya kan, biar apa ya, nanti nggak kebanyakan. Nanti kita kalau misalnya kita sewa bis 2 bis terus yang ternyata yang ikut 1 bis kan kasihan gitu. Jadi saya sarankan untuk akhir Mei awal Juni itu sudah lunas begitu. Ada pertanyaan lagi? Berarti yang tidak memenuhi syarat, tidak ngejel, tidak ikut. Iya, saya buku tidak ikut Nangis begitu. loh. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, kalau begitu nanti barangkali ada yang mau daftar hari ini bisa langsung aja 1 keluarga, 2 keluarga langsung ke Buworo. Saya serahkan bendaranya sama pendaftarannya di Buworo. Terima kasih ya. Yang pasangannya bukan orang Kristen. Iya Bapak Budi, saya juga nggak mau omongan saya ini kan mincel-mincel kan begitu ya. Nanti kita sharing pribadi ya. Nanti antara boleh nggak, bolehnya itu kita sharing pribadi karena kan tadi saya sampaikan kalau dari pihak luar selain nggak ke gereja sini memang kan nggak boleh. Jadi nanti kalau saya menerima Pak Budi takutnya itu kan yang lainnya iri gitu. Nanti kita sharing ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembali. Ya, puji nama Tuhan. Luffy ini tegas ya. Saya juga takut usul. Nah, biar nanti Luffy yang jawab aja. Ya. Lu kok bahas lu kok diam aja. Itu gembala. Sudah bagian mereka. Saya nggak ambil cawe-cawe. Nah, siapa bilang dokter apa? Presiden sampai nggak ikut cawe-cawe. Tapi saya ikut, saya bayar itu aja sudah. Ya. Nah, puji nama Tuhan. Bersihkan dirimu sebelum kamu dibersihkan. Nah, puji nama Tuhan. Ya, itu aja dulu ya. Gak ada lagi yang usul ya. Apa nanti bisa pribadi sama Luffy, sama Woro. Berdua ini orang yang dipakai Tuhan. Punya hikmat tersendiri. Ya. Saya juga kalau ada sesuatu saya sampaikan kepada mereka. Kasih masukan. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Ada lagi usul? Gak ada? Gak ada ya? Ayo kita akhiri ibadah kita. Ayo kita sama-sama berdiri. Ku terima berkat yang
tidak tetap. Amen. Perkembangan zaman itu pasti berubah-berubah. Yes. Dan kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Tuhan, kalau kami boleh melihat lewat kebenaran firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh datang kepada Tuhan dan kami lakukan itu semua. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan perjalanan kami pasti berkati oleh Tuhan. Tapi ketika kami lepas dari firman-Mu Tuhan, itu awal kejatuhan kami. Sebenarnya firman itu mudah untuk kami boleh lakukan. Dan itu yang boleh kami lakukan, yang mudah. Tapi yang sulit, yang susah, Tuhan pasti menolong kami. Di dalam kesusahan, di dalam apapun yang kami hadapi. Dan itu bagian Tuhan untuk menyelesaikan itu. Sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini. Bahkan ke depan ini pun akan terjadi. Karena firman Tuhan berkata bahwa dunia akan gelap. Akan ada banyak masalah. Tapi ketika kami boleh dekat kepada Tuhan, Tuhan akan selamatkan kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Itulah sebabnya sekali lagi Tuhan firman-Mu menasihati kami untuk kami boleh mendekatkan diri kami, melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu apa yang terjadi di depan ini. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan sudah bawa kami menikmati kebahagiaan, ketenangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Dr. Puspito yang sudah menyampaikan isi hati. Sebagai dokter tentu Tuhan lebih tambahkan hikmat untuk menyelesaikan semuanya itu. Tuhan pakai dia Tuhan, sebagaimana Engkau datang kepada dunia ini, kepada kami untuk menyelamatkan kami, menyembuhkan kami. Tuhan juga pakai dia Tuhan untuk memberikan solusi kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Hikmat dari surga akan membawa hamba-Mu menyelesaikan semua yang ada di hadapannya. Baik pasien-pasien yang dihadapinya, Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus, pemulihan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan tetap bersama-sama dengan hamba-Mu. Baik istri, baik anak-anak. Dan kami percaya apapun yang mereka butuhkan, Tuhan sudah menyediakan. Amin. Bersyukur, terima kasih Bapak. Pelayanan yang Tuhan percayakan juga diberkati. Dan banyak jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan, mendapatkan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Terima kasih kemanapun hamba-Mu melakukan aktivitas, Tuhan terus memberikan perjalanan yang diberkati. Terima kasih Bapak. Bersyukur Engkau Tuhan putus ke tempat ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk kami semua jemaat Tuhan. Kalau ada rencana untuk kami refreshing ke Jogja Tuhan, tentu mungkin kami tidak mampu melakukan apa-apa, dan kami tidak mampu sama-sama mengikuti semuanya itu. Tapi kami percaya Yesus kami, Yesus yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik. Tuhan pasti berkati jemaat kami, sehingga kami boleh kebersamaan untuk menikmati segala apapun yang ada di sana nantinya. Tuhan, kami boleh melihat semua yang terjadi, semua yang Tuhan ciptakan itu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami dibawa dalam suatu sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Sebab itu setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Sehingga mereka diberkati. Terima kasih Bapak. Kami rindu semua jemaat Tuhan untuk bergabung bersama-sama. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun sekali lagi yang kami sentuh, yang kami kerjakan, Tuhan melakukan mujizat dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, kalau Engkau menyertai kami, kalau Tuhan yang sama menyertai kami, Tuhan pun pasti menyertai mereka, memberkati mereka dalam nama Yesus. Sekalipun mungkin ada masalah begitu besar yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Tuhan akan tolong kami, bantu kami menyelesaikan semuanya itu. Yang tidak mungkin, Tuhan berikan yang terbaik. Pasti Tuhan berikan yang terbaik untuk jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan, apa yang kami merenungkan itu akan terjadi. Yang terbaik bagi kami. Kau akan menyelesaikan semua Tuhan.
Anak kami di luar kota, di luar pulau, baik di kota, di Surabaya, di Mojokerto, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus, mari Bapak, Tuhan kami satu, yaitu Yesus Kristus, dapat menjangkau mereka, menjamah mereka, memulihkan mereka, dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau akan membuat keberhasilan kepada anak kami, baik yang sekolah, yang kuliah, dan yang mau masuk ke dalam perkuliahan juga. Tuhan menyediakan segala kebutuhan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Teman-teman kami yang dalam keadaan lemah, jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat mereka Bapak, jamah mereka Tuhan. Dan Tuhan ketika Kau menjamah, Tuhan pasti pulihkan mereka. Fisik mereka diberi kesehatan, rohani mereka diberikan kesehatan, sukacitamu mengalir dalam hidup mereka Bapak. Terima kasih Bapak buat kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan sudah nyatakan kepada teman-teman kami yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari Tuhan. Angkat kedua tangan, percayalah kepada Tuhan. Engkau yang punya masalah, Engkau yang punya problem, hari ini Tuhan berikan solusi bagi Engkau dapat menyelesaikan semua. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau, memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadap wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kemenangan dalam nama Yesus, masa depan penuh pengharapan. Terpujilah Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Awas, hati-hati menyeberang ya. Terima kasih. Ya, ada problem. Ini rencana pengennya Ke mana? Ke mana? Aku dulu gereja. Tiga. Masa kelas 1 tapi rencananya pengennya Pagi lagi. Di SMA sini. Oh iya, makasih. Oh iya. Aku daftar sih. Aku gak daftar, aku daftar tim bantu. Terus kalau jadi dosen. Nah, iya. Ya, puji Tuhan. Iya, sukses saya. dari kecil itu kalau ditanya jadi apa selalu bilang dari kecil ini kamu kuliah di mana kan itu yang PTN itu loh. Oh iya. Yang nggak mau semangatnya dari negeri aja aku nanti mau ke buka katanya gitu kuliah wes Iya, kasih amin. Iya.